terkait dengan situasi bencana tahunan ya banjir ya, yang mana kita melihat dari beberapa titik luar Kecamatan Kolam maupun Kecamatan Pangkut ya, yang saat ini air semakin meningkat. Nah, sampai sejauh mana pemerintah daerah untuk menyikapi ini? Baik, terima kasih. Kondisi kebencanaan merupakan bagian tugas pemerintah untuk menanganinya. Yang pertama, yang terpenting adalah dari sisi manusianya. Harus ada penjaminan bahwa aman. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan data benda dan lain-lain. Dalam konteks itu, maka pemerintah daerah dengan stok persediaan barang bantuan yang tersedia, baik yang bersumber dari APBD, bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka akan kita salurkan, dan ini telah disalurkan juga ke beberapa wilayah di Kecamatan Arut Utara, Kota Waringin Lama maupun di Arsel. Karena ini bagian dari rentetan peristiwa ketika di Kecamatan Arut Utara banjir, maka kemudian beberapa hari kemudian akan turun ke Kota Waringin Lama dan akan turun juga ke Kecamatan Arus Selatan, terutama di Bumbai Batu Bawah dan sekitarnya. Sehingga respon dari pemerintah daerah adalah bahwa korban yang terlanda banjir atau air naik itu terjamin keamanannya dan terjamin juga bahwa bahan makan tersedia. Demikian halnya berkaitan dengan aspek kesehatan selalu dipantau melalui aparatur di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama di masing-masing lokasi. Jadi pada intinya kesehatan juga sudah turun semua Ya, Pak, semua terjun. Mas, semua sudah dilakukan penanganan sesuai dengan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan panduan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kaitannya dengan penanggulangan bencana terutama banjir. Karena pada saat yang sama situasi hujan begini beberapa titik juga ada karhutla, maka tim karhutla ini juga melakukan penanganan terhadap titik-titik api yang kemarin muncul juga di sekitar pantai sekitar garis pantai di Kabupaten Kota. Berarti tim terpadu jadinya Tim semua terpadu. itu. Bang, kalau untuk kita mengantisipasi saat ini kan tim kesehatan turun nih, apakah ada dampak penyakit yang saat ini yang sudah bisa terdeteksi oleh pemerintah daerah? Sampai sekarang belum ada laporan, karena sebenarnya bagi masyarakat kita air naik itu sebenarnya adalah yang harus juga disikapi bersama bahwa itu bisa terjadi aktivitas yang sifatnya tahunan sehingga dari sisi kesiapan yang lokasi-lokasi banjir itu insya Allah warga masyarakat sendiri juga sudah menyiapkan diri ketika hujan deras ada kemungkinan air naik sehingga kolaborasi antara warga dan pemerintah insya Allah akan berjalan baik sehingga penanganannya akan lebih mudah. Nah, kalau untuk pinggiran kota Bang, bagaimana dengan sarana prasarana yang saat ini dampak dari sarana prasarana kan agak rendah gitu. Nah, bagaimana langkah-langkah ke depannya Bang? Kita pernah menggagas ini membuat kanal lingkar ya. Cuma karena untuk kepentingan itu dana yang cukup besar, maka itu perlu disonding kepada pemerintah pusat. Namun demikian, antisipasi yang bisa kita lakukan adalah tetap menggunakan pendekatan tidak membuang sampah di lokasi-lokasi sungai yang menghambat air untuk dari lahan warga atau pemukiman kepada sungai sehingga semuanya antisipasinya dalam konteks untuk penanganan sanitasi yang dari bahasa teknisnya adalah nol sumbatan. Jadi ini bagian dari proses untuk sama-sama bergerak antara pemerintah dan masyarakat. Mungkin harapan ke depannya Bang? Harapannya semua pengendalian dari hulu sampai hilir berjalan. Artinya untuk Kabupaten Kobar ini kan di hilir. Di atas sana ada Kabupaten Lamandau, kemudian dari masuk wilayah Arut Utara sampai Kota Waringin, sampai kemudian ke wilayah Arut Selatan, sehingga perlu kerjasama antar pihak sehingga masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu melakukan penanganan sehingga efek dari
bencana banjir itu dapat dikurangi. Pada saat yang sama kita juga akan selalu mengusulkan usulan kepada pemerintah pusat untuk membuat saluran-saluran atau kanal-kanal lingkar sehingga pengendalian banjir dapat kita lakukan. Oke, terima kasih.